Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang present progressive tense. Apakah yang dimaksud dengan present progressive tense? Dikenal juga dengan present continuous tense. Contohnya adalah I'm reading a book. Saya sedang membaca buku. Jadi, kalau kita lihat time-nya, present itu terjadi ada di posisi tengah seperti ini ya. Kalau past itu lampau, kalau future itu yang akan datang. Nah, present itu berarti terjadi saat ini atau now atau present. Nah, present continuous tense itu terjadi atau berlangsung ketika pembicara mengatakan itu ya. I'm reading a book, berarti saya sedang membaca buku. Kita mengatakan I'm reading a book, saat itu juga kegiatan itu sedang berlangsung. Nah, di sini the action is in progress. Jadi kegiatan itu sedang berlangsung, unfinished action. Kejadian itu belum berakhir, ya, sedang terjadi. Are happening at the moment, terjadi juga saat itu ya. Kemudian a temporary behavior, perilaku yang temporer ya. Kemudian pola dari present continuous tense yaitu seperti ini ya, subject plus to be am is are plus verb ing. Jadi to be di sini tergantung pada subjek yang digunakan. Misalkan I am, he, she, is. Kemudian you, we, they itu memakai are. Kemudian baru ditambah dengan verb ing ya. Contohnya di sini adalah writing ya, reading, doing dan seterusnya. Ini adalah untuk pola yang kalimat positif atau afirmatif. Untuk kalimat negatif kita hanya tinggal menambahkan not setelah to be ya. I am not writing. She is not writing. Seperti itu. And then W yes no question ya. Yes no question adalah pertanyaan ya dan tidak ya. Nah, di sini to be-nya letakkan di awal, kemudian subject, kemudian adalah verb ing. Nah, di sini kemudian untuk yes no question itu is answered by yes or no, kemudian diikuti subject dan juga to be-nya. Seperti itu ya. Nah, untuk common time expression in present continuous tense itu ada now, right now, at this moment, at present, today, kemudian this year, month, week. Jadi now ya, saat ini, right now juga saat ini, at this moment juga saat ini, berarti kegiatan itu sedang berlangsung saat berbicara. Kemudian pola yang lain itu yang untuk nominal sentence itu subject plus to be plus being plus adjective atau temporary behavior ya, perilaku yang terjadi secara temporer ya. Nah, contohnya di sini adjective adalah logical, responsible, kind, polite, pleasant, fair, rude, atau illogical, irresponsible, unkind, impolite, ya, unpleasant, unfair, cruel, good, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya adalah Jack doesn't feel well, but he refuses to see a doctor. He is being foolish. Ini adalah perilaku yang temporer ya, bukan sesuatu yang tetap ya. Hanya berlangsung pada waktu tertentu ya, saat itu saja. Susie is being very quiet today. Jadi Susie itu terlihat pendiam saat ini, padahal biasanya she is talkative. Jadi hanya temporary behavior ya, bukan sebuah habit. Itu kita menggunakan present continuous tense. Seperti itu ya. Jadi bukan menjadi sebuah karakternya dia. Kemudian ada WH questions, yaitu dengan menambahkan kata when, where, why, how, seperti itu ya. Kemudian gunakan helping verb-nya yaitu to be-nya, am, is, are, kemudian subject yang digunakan, kemudian main verb-nya listening to ya, verb ing. Misalkan di sini bisa listening to ya, reading, writing, dan seterusnya. Kemudian baru rest of the sentence atau objeknya, complementnya. Contohnya, when is used to ask adverb of time. Jadi when am I listening to the radio? Where am I listening to the radio? Nah, kalau kata where ya, di sini where ini I is used to ask adverb of
place. Kalau why is used to ask reason, alasan ya. Kalau how is about the manner, bagaimana. Oke, jadi itu adalah formulanya. Kemudian di sini time expressionnya yaitu menggunakan now atau right now ya, artinya sama ya. She is cooking now. Berarti saat kita mengatakan itu berarti kegiatan itu sedang berlangsung. Dia sedang memasak sekarang. At the moment atau at present. We are discussing the project at the moment. Kita sedang mendiskusikan project saat itu ya. Kemudian this year, this month, this week, this morning. Tim's leaving for Brussels this evening. Jadi dia sedang meninggalkan Brussels sore ini. Listen, the bell is ringing. Ya, listen, dengarkan. Bell sedang berbunyi ya. Look, the children are playing outside. Lihat ya, anak-anak itu sedang bermain di luar. Jadi kegiatan itu berlangsung at the moment ya. It's still happening when the speaker is talking. Jadi sedang berlangsung ketika pembicara itu berbicara. I'm teaching now. I'm listening now. Kemudian spelling rules of verb ing. Jadi di sini aturannya adalah add ing in the end of the verb. For example, eating ya, speaking, cooking. Jadi tinggal ditambahkan saja ya ing-nya itu setelah kata kerjanya. Starting, doing, staying, fixing, dan seterusnya. Kemudian verbs ending with e, with the exception of the verbs ending in double e and iy, ie ya. Drop the e and add ing. Jadi untuk yang akhirannya e itu e-nya itu dihapus langsung diganti dengan ing. Jadi hope di sini kan berakhiran e-nya itu dihilangkan ya, omit the e-nya atau i-nya ini ya. Kemudian diganti dengan I. Jadi hopping, riding, making, dan juga writing. Kemudian untuk verbs ending with double e, double e ya, just add ing. Jadi langsung ditambah saja. Kalau double e itu i-nya itu tidak usah dihapus, langsung ditambah dengan ing. For example, agree ya, agreeing, free, flee ya, fleeing, see, seeing. Kemudian verbs ending with ie, ea ya. Change the ie to y. Misalkan die jadi dying, tie tying. Kemudian lie jadi lying. Ya diganti dengan huruf y. Kemudian verbs ending with one vowel and one consonant with the exception of w, x, dan y for one syllable verbs ya, double the consonant and add ing. Jadi untuk yang berakhiran satu vowel, satu vokal dan juga satu konsonan. For example, jog, sit, run, stop ini kita harus menambahkan ya konsonannya itu ya, double. Kemudian baru ditambah ing ya. Jog menjadi jogging, sit, sitting, run, running, stop, stopping. Kemudian untuk for two syllable verbs ya, seperti ini, just add ing. Answer, answering, offer, offering, listen, listening, visit, visiting. Seperti itu ya. Kemudian for two syllable verbs with the second syllable is stressed, double the consonant and add ing. For example, admitting itu ditambahkan lagi ya konsonannya. Preferring, beginning. Kemudian di sini juga ada pengecualian yaitu stative verbs ya. Some English verb have stative meaning that describe states like condition or situation that exist. Jadi ada beberapa kata kerja yang mendeskripsikan suatu kondisi atau situasi yang sedang terjadi atau stative meaning ya. Kemudian abstract verbs, possession verbs, and emotion verbs are rarely used in the continuous tense. Kata kerja yang sifatnya abstrak, kemudian ada possession, kepemilikan, dan juga mengandung
emosional ya, emosi itu jarang digunakan dalam continuous tense. Ya, misalkan feeling ya, perasaan, contohnya want, need. Jadi I am wanting atau I am needing itu jarang sekali dipakai karena it is a stative verb. Kemudian emotion seperti like, dislike ya, suka, tidak suka, hate, love itu juga jarang ya digunakan dalam verb ing, hampir tidak. Opinion ya, pendapat ya, agree, believe, understand. Contohnya itu ya, setuju, percaya, dan memahami. Selanjutnya yaitu the example of stative verbs ya. Di sini she is loving this new dress. Nah, ini ya. Ini incorrect ya. Yang betul adalah she loves this new dress. Jadi karena love itu termasuk pada stative meaning. He is needing this document now. He needs this document now. Ini yang benar ya. Karena ada stative meaning tadi ya. My daughter is wanting chocolate cake now. Ini kurang tepat. Karena stative-nya yang betul adalah my daughter wants chocolate cake now. Oke, selanjutnya di sini simple present versus present progressive. Jadi perbedaan antara kita menggunakan simple present dan juga present continuous. Contohnya di sini ya, untuk simple present itu things which are always true. Water boils at 100 degrees. Jadi air mendidih 100 derajat. Sementara kalau present continuous tense itu things which are happening at the moment of speaking. Jadi terjadi ketika kita berbicara. The water is boiling now, so you can put in the pasta. Nah, di sini ya, water is boiling. Berarti saat ini airnya sedang mendidih. Jadi kita fokusnya pada kegiatan yang berlangsung saat kita berbicara. Sementara yang kedua, di sini simple present itu adalah permanent situation. True for a few years at least. Jadi sesuatu yang terjadi secara permanen ya. Julie lives in London. Berarti dia tinggal di London dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Kalau temporary situation terjadi secara temporer ya, tidak berlangsung lama ya. For example, Julie is living in Paris for a few months. Jadi Julie is living in a Paris, for example, for 1 month. Jadi dia saat ini hanya beberapa waktu saja ya, maybe for a weeks ya, for days ya, hanya beberapa hari, bukan tinggal secara permanen. Kemudian habits or things we do regularly, simple present ya. I drink coffee every morning. Jadi sebuah kebiasaan ya. Saya minum kopi setiap pagi. Sementara I'm drinking too much coffee this day because I'm so busy at work. Nah, di sini dia mengatakan I'm drinking. Jadi hanya minum saat itu aja ya. Jadi nggak berlangsung lama, bukan sebuah habit, bukan sebuah kebiasaan. Nah, di sini contohnya, let's do the exercise here. Please don't make so much noise. I'm trying to work. Nah, di sini saya sedang berusaha untuk bekerja. Nah, kita ubah yang kalimat nomor 2. Let's go out now. Ayo kita keluar sekarang. Nah, it isn't raining anymore. Sudah tidak hujan lagi. Jadi hujannya sudah berhenti. Do you come to the party? Seperti itu ya. Kemudian beda lagi kalau at a party. Hi Jane, are you enjoying the party? Nah, apakah kamu menikmati pestanya? Saat itu ya, ketika pesta itu sedang berlangsung berarti ya. She goes home at 3 o'clock. Nah, ini masuk pada simple present. Jadi ini sebuah habit ya. She goes home at 3 o'clock. Berikutnya adalah latihan soal ya. Ini I stay in Spain for 2 weeks this summer. Jadi kita ubah menjadi I am staying ya in Spain.
Di situ karena subjeknya I, maka to be-nya am, kemudian plus verb ing. Kemudian he often bla 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 offer for dinner. Nah, di sini karena ada kata often, maka dia pasti habit. Jadi jawabnya adalah comes. He often comes over for dinner. Nah, how often do you go to a restaurant? Oke, jadi di sini jawabnya adalah do you go to restaurant ya, karena ada kata often di sini ya. Take your umbrella, ambil payungmu. Berarti saat itu sedang berlangsung yang kejadian itu, berarti it is raining now ya. It is verb ing ya, kita pakai verb ing ini. Karena kegiatan itu sedang berlangsung ya. The bag is belong to Jack. Ya, kita bisa mengatakan the bag belongs to Jack ya. To say that it is true ya, kita pakai simple present saja ya. Kemudian I'm sorry, I do not understand. I don't understand ya. I don't understand. Kemudian how long? Kalau kita di sini mau mengatakan itu suatu temporary behavior, how long is she staying in London? How long is she staying in London? Seperti itu. Nah, selanjutnya in summary, kesimpulannya tentang present progressive tells about the action which is happening at the time of speaking. Jadi, suatu aksi yang terjadi ketika berbicara saat itu ya. Bentuknya adalah subject plus is, am, atau are plus verb ing. Contohnya di sini untuk affirmative, I'm taking 5 courses this semester. Negatifnya, I'm not taking 5 courses this semester. Yes, no questionnya, am I taking 5 courses this semester? WH questionnya, what am I taking this semester? Seperti itu ya. Affirmative jadi seperti biasa ya, to be plus verb ing. Negatif tinggal ditambah not antara to be dan verb ing-nya. Kemudian kalau yes no question, to be-nya ada di depan. Kemudian baru subject, baru verb ing. Sementara WH question, WH dulu, baru to be plus subject plus verb ing. Dan seterusnya. Okay, that's about present continuous tense atau present progressive tense. And you can do the quiz in this link. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.